Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba memberikan tutorial mengenai menggunakan software MATLAB. Jadi kalau sudah menginstal MATLAB maka shortcutnya adalah seperti ini. Tinggal di double klik. Oke, saya gunakan rilis 2016. Jadi silakan diinstal 2016 atau 2017 terserah hasilnya kan sama. Oke, ini adalah tampilan dari software MATLAB. Ketika pertama kali kita buka. Jadi yang paling penting kita pahami dulu ada 3 jendela, ada namanya command window, kemudian workspace, kemudian ada current folder. Command window sesuai dengan namanya jendela perintah. Kita bisa ketikkan perintah-perintah matematis atau perintah-perintah MATLAB di jendela ini. Contohnya kita ingin menghitung misalkan 1 tambah 1, maka perintahnya akan langsung dieksekusi, keluar hasilnya 2. Atau misalkan kita kasih nama A sama dengan 1, ada variabelnya 1A, B sama dengan 5, kemudian C sama dengan A tambah B. Oke, hasilnya 6. Jadi kalau ibaratkan kalkulator, command window ini adalah displaynya. Jadi ada kursornya selalu berkedip-kedip seperti ini. Kemudian untuk membersihkan lagi layar ini, kita ketik perintah CLC. CLC ini adalah singkatan dari Clear Command Window. Oke, jadi dibersihkan lagi. Nah, untuk kalau ingin tahu apa namanya fungsi dari sebuah perintah, tinggal ketik help CLC. Kita akan dikasih tahu bahwa CLC itu adalah Clear Command Window. CLC clear membersihkan command window dan kembalikan kursornya ke home ke atas sini. Kita coba. Kemudian ada lagi satu lagi clear all. Oke. Help. Oke. Oke, kalau clear all membersihkan semua ya. Jadi workspace sudah dibersihkan. Help. Oke, ini clear all. Remove semua variabel global atau function. Jadi pokoknya dikosongkan lagi memori sehingga tidak muncul lagi di workspace misalkan. Oke, CLC. Kemudian matrik adalah singkatan dari matrik laboratory. Kenapa? Semua nilai yang diinputkan yang diproses di dalam MATLAB ini akan dikenali sebagai sebuah matrik. Untuk itu kita perlu sedikit mengetahui bagaimana cara membangkitkan matrik di MATLAB. Misalkan kita membuat matrik A, kemudian diikuti dengan sama dengan, kemudian buka kurung siku, kemudian inputkan nilai matriknya, misalkan 3, 5, 9, 7, misalkan. Tutup kurung siku, kemudian kita enter. Jadi untuk membuat matrik, mendefinisikan matrik, harus ada kurung siku 2, kemudian nilainya. Kolom dipisahkan oleh spasi, sedangkan baris dipisahkan oleh titik koma. Jadi ini matrik A. Kemudian setiap kita inputkan matrik A, maka nilainya akan tersimpan di workspace di sini. Nah, dapat dilihat bahwa A itu nilainya 2 kali 2. Ini adalah matrik 2 kali 2. Kemudian, nah kalau kita double klik di sini akan muncul ya bahwa matrik A akan disimpan dengan matrik 2 kali 2, nilainya 3, 5, 8, 7. Oke, jadi seperti itu. Kita tutup lagi. Nah, kemudian kalau ingin bangkitkan matrik, ya terserah 5, 2, 3 kali 5, misalkan namanya matrik B. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ya sembarang nilai aja. Dan harus sama nilainya. Jadi kalau kurang salah satu error ya. Kenapa? Karena tidak balance. Jadi 5 misalkan. Maka matriknya adalah 3 baris, 5 kolom. Dapat lihat di sini. Kemudian kalau tekan panah atas di keyboard, itu akan memanggil lagi perintah yang
sebelumnya kita gunakan. Gitu. Kemudian apalagi yang mungkin kita gunakan, karena A adalah sebuah matrik, maka A titik koma ini adalah transpos dari matrik A. Transpos dari matrik B, seperti itu. Ini terkadang kita gunakan di praktikum. Oke, sekarang kita bangkitkan matrik C sama dengan 2, 4, 6, 8. Maka kita bisa melakukan operasi pada matrik. Misalkan kita mau menambahkan A tambah C. Maka ini adalah A, ini adalah C. Maka nilai yang persamaan akan dijumlahkan 3 tambah 2, hasilnya 5. 6 tambah 8, hasilnya 14. 9 tambah 5, 4 tambah 5 nilainya 9, 8 tambah 7, 15. Kemudian kita punya B tadi. A tambah B, nah tidak mau ya, karena dia matriknya dimensinya tidak sama. Begitu juga nanti bisa dikalikan, dikurangkan juga bisa A kurang B, berarti juga, A kurang C, berarti mengurangkan nilai yang bersesuaian dari A dan C. 3 kurang 2, 8 kurang 6, dan seterusnya. Oke, jadi perkalian juga seperti itu. Maka kenapa A tidak bisa dikalikan dengan B? Karena dimensinya tidak cocok, tidak sesuai. Tapi kalau A kali C, nah ini bisa karena dia dikalikan nilai yang baris kali kolom. Jadi kalau kita ini belajar matrik, bahwa yang dikalikan adalah baris matrik A dikalikan dengan kolom matrik C. Oke, seperti itu. Sekarang kita clear lagi, clear all. Kemudian kita bersihkan lagi layar. Oke, sekarang kita buat matrik A sama dengan tadi 3, 4, misalkan 5, 7. Kemudian B sama dengan misalkan 2, 4, seperti ini. Misalkan A kali B, tak mau dia, karena baris A tidak sesuai dengan kolom B. Tapi B kali A, nah seperti itu ya. Kalimatnya kan ini baris kali kolom ya. Kalau B kali A berarti 2 kali 3 tambah 4 kali 5, kemudian 2 kali 4 tambah 4 kali 7. B kali A bisa, tetapi A kali B tidak bisa. Kenapa? Karena baris dan kolomnya tidak bersesuaian. Oke, kemudian bisa jadi kita tadi mengalihkannya A kali B, tidak bisa, tapi A kali transpos dari B, B transpos, seperti itu, B tanda kutip, bisa dikalikan karena B-nya sudah ditransposkan. Oke, B transpos adalah ya transpos dari matrik B. Baik, kita bersihkan lagi. Kita lanjutkan, misalkan kita punya matrik A sama dengan 2, 5, 4, 6, 8. Kemudian 4, 6, 7, 9. 4. Oke. Jadi kalau kita ingin tahu nilai dari satu matrik, KA 1,1 berarti adalah A baris pertama, kolom pertama nilainya adalah 2. Kemudian A 4 baris keempat, kolom keempat baris pertama
baris kali kolom. Oke, barisnya cuma 2. 2,4. Oke, baris kedua kolom keempat. Kemudian misalkan A 1 sampai 2,1. Ini adalah A baris 1 dan 2 sampai 2, baris 1 sampai baris kedua, kolom pertama dari A. Oke, jadi A1 sampai 2, 2, 4. Ini kolom pertama. Oke, atau sama saja dengan nanti A, itu seperti ini, semua kolom pada baris pertama. Atau A, semua nilai pada baris pertama. Seperti itu. Jadi ini untuk menunjuk nilai dari satu matrik. Misalkan baris pertama, kolom kedua, sampai ketiga. Kan ini 4, 6. Jadi kalau kita punya sebuah matrik A, artinya elemen dalam matrik di depannya adalah kolom, yang kedua baris kedua adalah kolom. Jadi ini adalah baris pertama, kolomnya adalah 2 sampai 3. Ini nanti terkadang kita temui di praktikum. Kemudian kalau matriknya adalah matrik kolom atau baris, ini kita sebut dia matrik baris. Sedangkan C 2, 4, 6, 7, 9 ini adalah matrik kolom. Nah, kalau matrik baris berarti B1 berarti adalah B elemen pertama. C 4 ya C yang elemen keempat yaitu 7. Jadi kalau tidak ada baris kolomnya berarti ini adalah menunjuk baris kesekian atau kolom kesekian. Oke. Untuk mengetahui ukuran dari satu matrik, kita bisa ketik size, kemudian dalam kurung matrik yang kita maksud. Matrik A berarti 2 kali 4. Matrik B ukurannya adalah satu baris 5 kolom. Kemudian matrik C ukurannya 5 kali 1. Oke, itu sedikit. Oke, kita bersihkan lagi layar dan memori. Kemudian kita paling sering menggunakan matriknya matrik baris atau matrik kolom. Misalkan T 2, 4, 6, 8, 9. Ini adalah matrik baris. Ukurannya adalah size T, satu baris 5 kolom. Nah, terkadang kita gunakan di dalam praktikum T ini sebagai fungsi waktu. Jadi waktu itu adalah 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Kita matikan matrik baris, satu baris 11 kolom. Nah, bayangkan kalau kita mau T 0, 0,01, 0,02 sampai 1. Itu kan ada 100 nilai. Itu kita akan kesulitan juga untuk menuliskannya. Maka untuk membuat matrik baris, kita gunakan perintah kolon atau titik 2, misalkan 0.21, 10. Jadi kita membangkitkan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kalau T sama dengan 0, kemudian 2, 10. Berarti kita membangkitkan bilangan dari 0 sampai 10. Kemudian apa ini? Stepnya ini 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pertambahnya 22. Berarti yang di tengah ini adalah ya intervalnya. Nah, kalau ingin membangkitkan bilangan T 0, 0,1 sampai 1. Nah, sama dengan ini. Kita tidak perlu ketik panjang-panjang seperti ini tadi. Oke, kalau misalkan sampai pertambahannya 0,01 itu kan ada 100
nilai. Nah, mungkin kita ketik seperti cara yang depan atas. Nah, mungkin kita ketik dengan cara seperti ini. Nah, ini sering kita jumpai. Oke, kita bersihkan lagi. Nah, kemudian kita berikan lagi T sama dengan 0,1 sampai 1. Nah, ini ada 10 nilai. Nah, jika kita punya nilai dalam sebuah matrik, kemudian kita ingin menghitung X adalah sin 2 kali V kali T. Jadi kalau V diketik di MATLAB adalah Pi seperti ini ya, kayak program lain sekilas seperti itu. Jadi kalau T-nya dalam sebuah matrik atau ya matrik baris, maka otomatis akan dihitung X untuk setiap nilai T. Oke, jadi seperti itu. Jadi perintah sin, cos, tan, SQRT selalu seperti itu dalam kurung. Misalkan SQRT ini square root akar dari 4. Selalu perintah itu nama perintah kemudian kurung. Cos 30. Oke, sin 30 min 0,98. Kenapa? Karena sin atau cos dalam kurung ini berarti yang dihitung dalam radian. Kalau kita mau dalam degree, 30 kali pi per 180, maka ini yang nilai yang dalam derajat. Nilainya sin 30 adalah setengah. Kemudian tadi kita punya T, punya X dari sin 2pi kali T. Oke, akan hitung Nah, kemudian di MATLAB, kalau ada nilai seperti ini, kemudian bisa kita plot. Plot T terhadap X. Oke, maka ini hasilnya. Hasil plot nilai T terhadap X. Jadi plot, maka akan diplot 0 terhadap 0. Ini 0,1 dengan 0,5. 0,1, 0,58. 0,2 dengan 0,9 dan seterusnya. Oke, atau plotnya bisa kita ganti plot T, X, T terhadap X. Kemudian ini tanda kutip, R ini adalah warnanya, X adalah markernya. Maka hasilnya adalah ini. Adalah 0, 0, T0, X0, T0,1, X0,58. Ini 0,95, 0,95 lagi, dan seterusnya. Oke, jadi sering kita temukan. Atau sering kita gunakan di Nah, kalau mau tahu detailnya, help plot. Maka ini adalah keterangan mengenai plot. Jadi ini warnanya, blue. Ini adalah markernya. Kemudian ya, ini yang bisa kita gunakan. Ini black, ini blue, green, red, cyan, magenta, yellow, black, white. Oke, kita bisa coba. Kita tadi punya T sama dengan 0, 0,1 pertamanya sampai 1. Kemudian X sama dengan sin 2 kali pi kali 1 kali T. Jadi 2 VFT, di mana F-nya adalah 1. Kemudian bisa kita plot T, X. Selalu perintah situ. Titik koma tanda kutip dulu, baru warnanya blue, markernya V misalnya. Maka ini keluar. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau mana yang kita sukai untuk membedakan data kita tadi. Oke, jadi sekarang kita memprogram di command window. Setiap kita ketik satu perintah langsung dieksekusi. Nah, terkadang kita salah, tidak bisa diedit lagi, harus diketik ulang lagi. Nah, makanya nanti untuk mengetikkan program, kita ada di command window. Ini hanya untuk menunjukkan fungsi jendela perintah tadi. Jadi bahwa setiap kita inputkan di sini maka akan muncul di workspace. Oke, selanjutnya program akan kita ketikkan di new script ini. Oke, jadi misalkan kita mau punya T tadi 0, 0,1 sampai 1. Kemudian
xt sama dengan sin 2 kali pi kali 1 kali t. Kemudian kita plot t, x. Kalau t, x jadi fullnya warna biru. Oke, kalau sudah, ini kita simpan. Kasih nama latihan 1 misalkan. Oke, perlu dicatat bahwa untuk beri nama file tidak boleh latihan spasi 1 seperti itu. Atau tidak boleh angka saja. Apalagi menggunakan tanda bintang tidak boleh. Tanda kali bagi tidak boleh. Tetapi kalau campuran seperti latihan underscore 1 boleh. Tapi latihan kurang 1 tidak boleh. Ini kita bisa kasih latihan 1. Nah, ini muncul di current folder. Setiap kita simpan muncul di current folder. Kemudian begitu kita run, nah maka hasilnya akan muncul di sini. txt, kemudian ini adalah hasil plotnya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ini tadi karena hanya ada kita run. Oke, cara merun ada dua cara, bisa run di sini atau bisa ketik nama filenya di sini. Maka sama-sama akan di-run programnya. Oke, jadi ini kita lihat tadi. Ini hanya ada 10 nilai, 11 nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga ketika kita plot, jadi kurvanya nampak kotak-kotaknya karena jumlah titiknya sedikit. Nah, kalau ini kita tambahkan 0,01, berarti pertambahannya 0, 0,01, 0,02 sampai 1. Ini kalau kita run. Sekarang line 3. Plot t, xt ya, maaf. Ini masih tersimpan nilai yang lama karena x nggak ada, x masih nilai yang oke. Maka kurvanya akan lebih halus. Kenapa? Karena jumlah titik t-nya sudah banyak sekarang, sehingga kurva yang dihasilkan lebih halus karena titik sampelnya banyak. Oke, seperti itu. Ya, kita bisa tentukan warnanya sesuka kita. Misalkan kalau tadi seperti ini warnanya adalah red. Kalau ini blue K, warnanya tadi adalah hitam. Jadi itu sesuai nanti, ya sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita lanjutkan. Kalau nilai ini program kita cukup panjang, maka setiap kita run, maka nilainya akan ditampilkan di command window. Dan ini kalau hitungannya banyak, cukup panjang, maka ini akan menyita waktu. Makan waktu, jadi lama kita menunggunya. Maka untuk selanjutnya, ini kita tutup titik koma, sehingga hasilnya tidak dihitung lagi. Jadi latihan 1 ketika di run. Nah, ketika di run tidak muncul lagi di sini, tetapi nilainya sudah tersimpan di memori atau workspace. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan frekuensinya kita tambah, akan muncul 2 gelombang dalam 1 detik. Kalau kita jadikan 3 gelombang 10, 20, ini seperti ini. Bagaimana kalau 100? Oke, ini apa yang terjadi? Karena frekuensinya cukup tinggi, kita tampilkan lagi dalam bentuk titik. Nah, kenapa? Karena frekuensinya tinggi, 100 gelombang dalam 1 detik, titiknya hanya 100, jadi tidak mewakili bentuk kurva sinusnya. Sehingga bentuknya seperti ini. Jadi harus ditambah jumlah sampelnya, biar dia berbentuk yang sinus lagi. Nah, seperti ini kan sudah ini kita artinya ini ada 100 gelombang dalam satu detik. Oke.
Bagaimana kalau 1000? Nah, sama karena titiknya tidak mencukupi untuk jadi tidak berbentuk sinus ya, maka ini harus ditambah titiknya. Oke, jadi ini ada 1000 gelombang dalam 1 detik, sehingga tidak nampak jadinya. Saya lebih suka biru. Oke, nah caranya bagaimana? Kalau di osiloskop kita ada time diff dan fall diff. Maka di sini di MATLAB juga untuk mengatur sumbunya ada nama perintah aksis. Selalu seperti ini, aksis buka kurung, kemudian kurung siku. Maka kita isi 0, 0,1, min 1, 1. Maka ini sudah dibatasi aksisnya 0 sampai 0,1, sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah dari min 1 sampai 1. Ini adalah teruskan lagi. Jadi kita coba help aksis. Oke, aksis itu selalu ditulis seperti ini. Aksis adalah untuk mengontrol sumbu, skala sumbu, dan penampilan dari gambar. Jadi aksis selalu dibuka oleh kurung, kemudian kurung siku, kemudian susunannya ini adalah X min, X max, Y min, Y max. Jadi gampang diingat. Oke, kalau kita tambah lagi X max-nya kita perkecil lagi, maka ada nampak sinyalnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita pelan-pelan saja, kita tahu, karena ini yang sering kita gunakan di praktek ya. Ini kelihatan kurang mulus, ya bisa ditambah lagi titiknya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa tambahkan. Jadi sehubungan dengan perintah plot ini, ada banyak perintah untuk untuk aksesoris dari plot kita ini. Kemudian bisa kita tambahkan. Jadi plot boleh ditulis di bawah sini. Kemudian di sini ada title, judul gambar, misalkan adalah sinyal sinus. Kali sini akan muncul sinyal sinus. Karena ini aksis dan titel ini adalah perintah yang mengikuti perintah plot. Ya, dia harus ditulis setelah plot. Nggak bisa di duluan ini. Sebentar. Oke, kita masih bisa ya, boleh. Kemudian karena nanti program kita panjang, ini nanti boleh seperti ini. Oke, jadi maksud saya tadi, ini yang tidak boleh. T-nya di bawah. Nah, ini bingung programnya. Undefined function variable T. Kenapa? Karena dia menghitungnya urut dari atas. Ketika dia mau menghitung ini, dia tidak menemukan nilai T. Jadi tidak ditemukan function atau variable yang namanya T. Kenapa? Karena T-nya kita taruh di bawah. Jadi T-nya harus ada di atas. Jadi kalau ini harus urut ya. Oke, ini kita run. Hasilnya adalah ini. Kemudian, oke, ini berarti ini bisa diatur, ini bisa dijadikan 2 misalkan. Oke, efeknya ini, maksimumnya 2. Oke. Kemudian, apalagi misalkan X label. Label dari sumbu X label, buka kurung, kemudian tanda kutip, waktu, kurung detik. Maka ini akan dikasih label waktu dalam detik. Misalnya adalah amplitudo, boleh ditulis di bawahnya atau di sampingnya, Y label, amplitudo dalam volt misalkan. Nah ini, oke, bisa paham ya. Jadi kita harus tahu semua maksud perintah ini dan bagaimana menuliskannya. Kemudian kalau kita punya, ini kita sebut misalkan XT1, ini kita ganti dengan XT1. Kemudian kita punya XT2, frekuensinya mungkin 500. Nah, ini bisa kita plot
berurutan. Maka ini adalah frekuensi yang biru adalah 1500 biar nampak. Ini kita ubah jadi 100 ya. Oke, berarti ada 2 sinyal. Kalau MATLAB 2016 ke atas itu otomatis dia akan kasih warna yang berbeda. Oke, jadi kalau kita punya X3 misalkan, frekuensinya mungkin 300. Kemudian di sini kita tambah lagi T, X3. Kita otomatis. Atau bisa jadi kita tentukan sendiri kayak tadi, koma K misalkan. Maka akan kasih warnanya hitam dan seterusnya. Jadi ini adalah perintah yang ya, jadi ini sering kita gunakan nanti di praktikum, bagaimana menampilkan sinyal dan maksudnya ini harus tahu semua. Jadi silakan nanti bisa diulang-ulang biar kita paham. Kemudian kita akan belajar juga menampilkan, kita kembali lagi ke sini. Kita clear dulu semua nilai. Coba diketik di sini subplot 1,3 misalnya. Maaf, subplot. Oke. Maka ini deh yang muncul. 1,3. Kemudian coba diketik lagi 1,32. Muncul lagi nih. 3. Jadi ini subplot ini adalah membagi plot menjadi sub-subplot. Kalau 1,3 berarti satu baris 3 kolom. Tulis 3 kolom. Ini untuk mengisikan kolom pertama, kolom kedua, ini kolom ke-3. Coba kita CLF. Ini untuk membersihkan figur. Jadi dicatat clear all, CLC, dan CLF. Untuk membersihkan clear figure. Jadi help CLF. Kayaknya akan diberitahu fungsinya adalah clear current figure. Jadi figur yang terakhir akan dibersihkan lagi. Kemudian coba subplot 211. Maka ini seperti ini tampilannya. Kemudian subplot 222. Seperti ini. Kita CLF, versi lagi layarnya. Dan boleh tanpa koma. Jadi subplot 211 hasilnya sama. Subplot 222 seperti itu. 21 berarti 2 baris, 1 kolom. Ini adalah baris pertama, baris kedua. Nah, ini bisa kita ganti dengan perintah subplot 311, kita plot di bagian pertama ini adalah T, XT1. Kayaknya akan tampil di sini. Kemudian ini kita boleh pindah ke sini. Kita lihat semua ya. Kemudian ini boleh kita copy. Nah, kita plot yang kedua XT2. Nah, ini yang kedua.
Kemudian ini adalah yang ketiga, XT3. Maaf, ini ganti 3. Oke, jadi ada 3 sinyal yang kita tampilkan. Oke, ini semua akan sering kita gunakan selama praktikum. Dalam satu program kita juga bisa menampilkan beberapa gambar. Misalkan ini adalah sebagai gambar yang kedua. Sementara untuk yang gambar yang pertama adalah cara yang pertama tadi. Ini kita copy. Mana tadi ini ada 3. 1, X2, X3, X3, X2, X1. Ya, kita copy. Hasilnya adalah ini. Jadi gambar yang kedua gambar ini kita tambahkan di sini CLF. Oke, ini ada 2 tampilan, gambar 1 dan gambar 2. Oke. Kemudian untuk membedakan, nah ini kita bisa tambah legend. Nah ini adalah XT1, kemudian koma, tanda kutip, XT2, tanda kutip, XT3. Nah ini muncul legendanya, apabila XT1, XT2, XT3. Terkadang kita ingin ada apa namanya, garisnya, grid, maka akan muncul gridnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita ingin menampilkan gambar seperti apa. Kita lanjutkan, sekarang kita akan mencoba menampilkan sinyal dalam domain waktu dan juga domain frekuensi. Kita mulai dari membuka MATLAB biar karena kita baru belajar, biar tambah ingat langkah dalam menggunakan software MATLAB. Kemudian kita buka sebuah file baru. Sekarang kita akan mencoba menampilkan lagi sinyal XT sin 2 kali I kali 200 kali T. Nah, ini kita gunakan untuk selalu kita tutup dengan T, biar tidak muncul dokumen window. Kemudian kita berikan fungsi waktunya, T adalah 0, 1 misalkan, sampai 1. Kemudian kita plot T, XT. Kemudian setiap tahapan program sebaiknya kita simpan dulu. Seperti latihan 2. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, ini adalah sinyal sinus 200T, berarti 200 gelombang dalam 1 detik. Maka kemarin di materi yang lalu kita jelaskan, kita bisa batasi aksisnya. Buka kurung siku, 0 mungkin sampai 0,01. Oke, tidurnya kita ambil saja plus minus 1. Ingat ini X min, X max, Y min, Y max untuk membatasi aksis. Oke, maka ini adalah untuk sinyalnya. Ya, jadi karena frekuensinya 200, nah kita biar lebih bagus tampilannya kita tambah lagi jumlah titiknya. Oke, maka ini adalah sinyal sinus 200T. Kemudian ini kita definisikan sebagai gambar. Nah, kita akan tampilkan domain frekuensi di MATLAB. Bisa kita gunakan perintah FFT. Jadi XF misalkan adalah sinyal dalam domain frekuensi, ini adalah sinyal dalam domain waktu. Nah, kita gunakan perintah FFT. XT. Kemudian kita bisa coba lihat help FFT. Di mana FFT adalah discrete Fourier transform. Jadi transformasi Fourier bisa kita manfaatkan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, coba kita lihat di atas, lalu kita tambahkan clear all, CLC, kemudian CLF.
Coba dibuka XF ini. Nah, ternyata FFT ini hasilnya adalah kompleks. Mungkin bisa kita lihat di sini XF. Nah, dari hasil pasangan bilang kompleks. A plus JB, jadi kompleks. Maka kita tidak mungkin menampilkan dalam bentuk kompleks, maka kita ambil magnitudonya. Dari bilangan kompleksnya kita ambil max XF, yaitu absolut. Ini ngambil harga mutlaknya dari sebuah bilangan kompleks dari XF. Nah, kemudian karena kita akan memplot domain frekuensi, berarti ada nilainya, ada magnitudonya, ada frekuensinya. Nah, maka kita harus definisikan dulu frekuensinya. Itu 1 sampai panjang dari matriks XT. Jadi 1 sampai XT. Oke, kita jelaskan dulu. Kalau kita punya sebuah matriks T, misalkan 0 sampai 0,1 kemarin misalkan sampai 1, ini kan ada 11 nilai. Maka kalau kita belum tahu panjang suatu matriks, kita tinggal ketik length T, panjang T. Ini berarti kalau membangkitkan sat, F sama dengan 1 sampai length T, ya berarti memberikan bilangan 1, 2, 3, 4 sampai 11. Jadi 1 sampai 10 berarti 1 sampai 10. Oke. Nah, kembali ke sini. Tinggal kita plot sebagai figur 2, yaitu plot F, max XF. Lihat hasilnya. Nah, ada dua sinyal. Nah, ini sama dengan frekuensi dari sinyal yang kita inputkan. Ini ada 2 spektrum. Ini adalah apa namanya? Harmonisanya ya. Jadi versi 200 akan berharmonisa di 10.000 kurang 100. 10.000 kurang frekuensi yang kita maksudkan. Karena sampling kita adalah 10.000. Ini adalah frekuensi samplingnya adalah 10.000. Jadi 1/10.000 adalah 0,001. Jadi terkadang ini kita bikinkan dalam bentuk frekuensi sampling. Ini karena kita menyamakan dengan praktik kita yang lalu. Sekarang kita coba dalam bentuk ini. Oke. Kemudian karena ini tidak kita perlukan sebenarnya, maka ini juga kita bisa batasi aksis. Oke, bisa aksis atau bisa karena kita hanya membatasi X saja, ada lagi perintah X limit, berarti X min dan X max. Misalkan 0 sampai 2.000 mungkin. Maka ini adalah spektrum sinyalnya. Ini frekuensi dalam hertz, ini adalah spektrumnya. Oke. Kemudian karena ini adalah hasil hitungan FFT, kemudian diabsolutkan, ternyata harga magnitudonya adalah 5.000. Nah, sementara kita ingin menampilkan bahwa ini adalah frekuensi, ini adalah amplitudo. Nah, sehingga nilainya nih magnitudonya yang maksimum 5.000 nya tadi, kita bagi saja dengan nilai maksimumnya. Oke, jadi kalau kita punya sebuah matriks nilai misalkan F sama dengan 0, 10, 100, 500, 3.400 misalkan, maka max F berarti mencari nilai maksimum dari matriks F. Oke, ini max FF ini kita bagi dengan nilai maksimumnya. Nah, maka magnitudo maksimumnya akan menjadi 1. Oke, seperti itu. Kemudian saya tambahkan juga aksis apa namanya? X labelnya. Atau mungkin detail ya. Detailnya adalah sinyal domain waktu. Di bawah juga boleh X label waktu dalam detik. Kemudian Y labelnya adalah amplitudo dalam volt misalnya. Oke, jadi kita belajar juga mendeteksi kesalahan.
Ini dia kasih pesan bahwa di baris 9 X label waktu di label, jadi ada error di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini yang ternyata yang kita belum kasih tanda kutip. Oke, ini. Ketika ini bisa kita kasih yang domain frekuensi, labelnya adalah frekuensi, di labelnya adalah amplitudo volt. Ini misalkan frekuensi dalam hertz. Jadi ya kira-kira itu urutan dalam menampilkan domain frekuensi, dan kita harus tahu persis semua yang kita ketik ini. Oke, jadi silakan diulangi lagi, nanti dicatat mana yang perlu Anda catat. Ini adalah cara kedua kita dalam menggambarkan spektrum. Ini bisa ditiru, ditulis. Kemudian Anda simpan dengan latihan 3. Kemudian ketika di run, nah hasilnya adalah ini. Jadi ini lebih mirip tampilan spektrum analyzer yang ada di lab. Kemudian biar ini lebih halus, ini digandakan aja menjadi nanti ini 512. Oke, ini hasilnya lebih halus kurvanya. Nah, kita jelaskan sedikit. Ini ada FS 100. Nanti dengan kita lihat adalah frekuensi sampling. Maksudnya adalah kita tunjukkan di sini. Jadi kalau T 1 sampai 10 itu berarti membagikan bilangan 1 sampai 10. Kemudian kalau kita buatkan misalkan Fs sama dengan 10, kemudian T sama dengan, kita panggil lagi, maaf, T per Fs, artinya semua nilai T kita bagi dengan Fs. Sehingga hasilnya adalah 0,1, 0,2, 0,3. Jadi nilainya menjadi ini. Jadi sama saja dengan kita membangkitkan bilangan tadi. Cuma ini nilainya hanya 10 nilai, memulai dari 0,1. Kalau tadi kan kita mulai dari 0, ini juga per 10, ini nilainya 11. Itu aja bedanya. Jadi Fs adalah pembaginya. Atau nanti kalau di mata kuliah berikutnya kan kita adalah frekuensi sampling, di mana T-nya disampling sebesar 1/Fs. Jadi sama saja ini samplingnya 1/Fs, 1 per Fs adalah 0,1. Karena yang kita tadi Fs-nya adalah 10. Jadi tidak usah bingung, ini sama saja, ini intinya menentukan fungsi waktu. Kemudian ini FFT, ini adalah jumlah nilai yang dibangkitkan. Jadi inputnya adalah XT, outputnya ada 1024. Jadi ini kita lihat lagi. Oke, jadi tidak salah. Jadi ini biar gambarnya halus tadi, nilai FFT-nya diperbanyak. FFT tadi kita pelajari di pengolahan sinyal digital. Kalau ini bisa kita monitor nilainya. T nilai ada 100 nilai, XF ada 1024 nilai, kemudian F 512. Nah, kalau kita mau memplot F terhadap XT, karena nilainya tidak sama, tidak bisa langsung kita plot. Nah, maka ini sama ya, ini 0 sampai 512 dibagi 512. Jadi ini bisa dicek sendiri bahwa F misalkan 0 sampai 5 aja kita misalkan di sini, maka itu bilangan 1 sampai 5. Kalau dibagi lagi per 5, maka itulah 0, 0,02, 0,04 sampai ini. Kemudian kita kali Fs-nya tadi misalkan 10, maka kalau ini kita kali Fs per 2 berarti kan bagi 5. Ya, maka nilainya adalah 0, 1 sampai 5 sama. Jadi harusnya ini tidak perlu dikali lagi dengan ini. Oke, yang penting kita tahu maksudnya, kita coba cek. Ini kita run. Maka ini hasilnya. Kalau kita buat aja langsung 0 sampai, ya karena ini nilainya, oke ya, jadi 0 sampai 512. Kalau kita lihat, oke, kita lihat coba aja CLC 0 sampai F, misalkan kita lihat F, berarti ini 49 nilai, jadi 0,
bilangan 0 sampai 511 dibagi 512, dikali lagi Fs per 2 ya, Fs per 2, hasil maksimumnya adalah 49, jadi frekuensi maksimumnya adalah 50 Hz. Nggak masalah, ini tinggal boleh nanti lama-lama ingat atau ada copy paste aja ketika kita butuh tampilan seperti ini ya, berarti F-nya adalah ini, kemudian fungsi waktunya adalah ini. Oke, kemudian karena XF itu ada 24, nggak mungkin kita plot semuanya. Jadi tadi yang sudah kita jelaskan, kalau kita punya T sama dengan 1 sampai T sama dengan ran kita minta bilangan acak, maka T 1 sampai 5 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kita ambil XF hanya 1 sampai 5, 12. Karena XF ada 1024, berarti kita ambil 512 nilai untuk diplot biar sama ukurannya dengan F yang juga 512. Oke, kalau misalnya ini adalah figur 1, figur 2, kalau kita plot T, XT, nah hasilnya adalah ini. Tapi untuk frekuensi yang lebih tinggi misalkan, atau 30 misalkan, nah ini mulai nggak nampak sinyalnya, maka untuk ini kita tuliskan ulang persamaannya. Tetapi dengan T yang lebih banyak. Mulai 0 sampai 0,01. 1. Oh, masih 100 ya. Oke, ini lebih halus lagi gambarnya. Oke, jadi kalau untuk cara ini berarti ada 2 kali. Ini program untuk menampilkan spektrum, ini untuk menampilkan domain waktu. Kemudian batas aksisnya bisa ditambahkan seperti intinya itu untuk menampilkan sinyal di MATLAB, domain waktu dan domain frekuensi. Jadi ini ada 2 sinyal, ada domain waktu dan domain frekuensi. Sama kalau misalkan ini adalah amplitudenya adalah 0,5, ini juga padahal ini 25. Jadi sama dengan yang tadi, tinggal XF-nya ini kita normalisasi. Jadi maksud normalisasi adalah misalkan T sama dengan tadi, T adalah ran 1 sampai 10. Nah, ini ada nilai maksimumnya, yaitu 0,99. Nah, kalau kita ingin nilai data maksimumnya adalah 1, maka T sama dengan T bagi max T. Jadi, maka nanti maksimalnya adalah 1. Kalau tadi sebelumnya maksimalnya 0,99, ini namanya normalisasi. Nah, begitu juga dengan data kita ini, karena maksimalnya adalah 25, maka ini tinggal di XF dibagi dengan max XF, maka sekarang maksimumnya adalah 1. Kemudian karena amplitudenya 0,5 ya tinggal kita sesuaikan saja, berarti ini dikali 0,5. Oke, sekarang ini 0,5. Bagaimana kalau ini tadinya ada 2 sinyal? Dan ini adalah amplitudenya 1. Maka ada 2 sinyal. Yang sebelumnya amplitudenya 1, ini 0,5 harusnya. Nah, maka ini dikalikan lagi dengan max-nya XT. Nah, maka ini, maaf, 0,5. Sebentar, karena maksimumnya adalah 1, maka oke, katakan saya ini 1,5 ya. 1,5 pada 1, ini, maka dikalikan saja dengan amplitudo tertinggi ini. 0,5. Oh, maaf, 1,5.
Ini amplitude 1,5, yang 30 ini amplitude adalah 0,5 gitu. Jadi tak perlu dihafal, kalau ada di laporan praktikum nanti bisa diketahui. Nah, kemudian tambahan sekali lagi, nanti kalau ada ketemu di latihan, bagaimana kalau kita XT ini adalah kita misalkan XT1, XT itu adalah XT1 dikali XT2. Nah, ketika kita run, maka error ya. Kenapa? Karena XT itu adalah sebuah matrik satu baris satu kolom. Ini juga satu baris satu kolom, sehingga matrik baris dikali matrik baris tidak mau. Jadi karena bukan dimensinya tidak sama, jadi tidak memenuhi perkalian matrik. Makanya disebut ya matrik, dimensi matriknya harus sama, harus agree. Berarti ini ada kesalahan di sini. Nah, kemudian karena yang kita maksudkan bukan perkalian matrik, kita akan mengalihkan dua buah sinyal. Misalkan kita punya X sama dengan 1467, Y sama dengan 2468 misalkan. Nah, kalau yang kita maksud itu Z adalah, kalau Z X kali Y sama, tidak mau dia. Tapi yang kalau kita maksud adalah perkalian nilai yang bersesuaian, maka kita tambahkan titik. Jadi yang kita kalikan adalah elemen yang bersesuaian dari X dan Y. Jadi 1 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 6, 7 kali 8. Itu adalah nilai Z. Nah, sehingga di sini ini kita tambahkan titik. Oke, ini perkalian dua buah sinyal. 10 kali 30. Kita lihat XT. Misalkan ini adalah 5, 3. Ini amplitude yang lebih besar kita bikin. Ini adalah 0,5 misalnya. Oke, yang di sini belum kita rubah. Ini juga harus kita kopikan ke bawah sini untuk yang domain waktu. Oke, maka ini perkalian dua buah sinyal. Oke, nanti akan kita lihat bahwa misalnya perkalian dua buah sinyal itu kita sebut ya modulasi. Adalah perkalian dua sinyal, nanti kita lihatnya dalam modulasi SSB. Maka ini hasil perkalian yang muncul dua frekuensi, FC tambah FM, FC kurang FM untuk SSB. Ingat, perkalian SSB adalah perkalian sel carrier dengan sinyal informasi dengan balance modulator. Ya, sekarang kita sudah punya pengetahuan yang cukup untuk melakukan praktek dasar telekomunikasi. Intinya kita di praktikum akan menampilkan sinyal domain waktu dan domain frekuensi. Nah, untuk bagian hasil ini kita akan coba latihan. Ini ada persamaan di buku kita yang lalu lecture note. Sini sebenarnya saya sudah mengajak untuk membuktikan, tetapi saya tak tahu, mungkin belum ada yang nyoba. Jadi ini sebenarnya untuk dicoba sendiri. Kalau Anda sudah belajar di awal tentu akan lebih memudahkan. Jadi ini adalah deret Fourier. Untuk gelombang ini dituliskan dalam bentuk deret Fourier seperti ini. Mana V F per P tambah V per P tambah V per 2 sin omega T dan seterusnya. Ini berulang, di mana N-nya tinggal kita ganti. Jadi ini untuk N sama dengan mulai dari N sama dengan 2 ya. Dengan 2 berarti ini Anda masukkan 2. 1 kurang 2 kita tunjukkan di sini bahwa untuk N sama dengan 2 berarti V1 tambah N1 pangkat 2 per V1 kurang 2 kuadrat cos 2 omega T. Nah, 1 kurang 4 adalah min 3. Ini min 3V. Yang atas adalah 1 kuadrat adalah 1. 1 tambah 1, 2 berarti adalah 2V. Maka ini cos 2 omega T. Ini untuk suku yang ketiga. Kemudian kalau kita lihat untuk N sama dengan 3. Ini adalah pangkat 3. Ini adalah 3 kuadrat. Berarti hasilnya ini adalah
min 1 kali min 1, 1, dikali min 1 lagi, maka nilainya adalah min 1. 1 kurang 1, 0. Berarti untuk suku yang ketiga, nilainya adalah 0. Makanya tidak ditulis di sini. Sedangkan untuk N sama dengan 4, 4 ini berarti adalah 4. Ini adalah 4. Maka ini kembali nilainya positif. 1 pangkat 4 adalah 1, maka di atasnya adalah 2V. Sedangkan 4 kuadrat adalah 16, kurang 1 adalah 15. Sedangkan di sini adalah 4. Dan ini tadi adalah negatif. Maka kurang 2V 15. 2V per 15V cos 4 omega T. Dan seterusnya untuk 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kita coba di MATLAB, buka program baru. Kita simbolkan tadi FV ya. VT misalkan. V per P tambah V per 2 kali sin 2 sin omega T. Oke, tips sebelum program jangan kita tulis sekaligus. Kita coba dua suku ini aja dulu, baru kita plot. Ini kita butuh V, misalkan V-nya adalah 1. Kemudian omega adalah 2 kali P kali F. F-nya kita misalkan 1 juga. Kemudian kita tentukan nilai T, 0, 0,01 misalkan sampai 2 mungkin, karena di sini ada 2 gelombang. Kemudian kita coba plot terlebih dahulu. Plot T, VT. Kita simpan dengan nama latihan 5. Kemudian kita run. Oke, ini sambil belajar mencari error ini, undefined function of or variable omega T. Kenapa? Karena saya lupa mengasih tanda kali. Oh, ini kita tambah kurang banyak. Oke, ini tampilan yang pertama, 2 suku. Kalau ini kita hilangkan, berarti dia adalah sinyal sinus dengan amplitudo V per 2, 0,5. V per 2, 1 per 2 adalah 0,5. Kita kembalikan seperti itu. Kemudian kita tambahkan suku kedua adalah 2V, 2F, 2V per 3V cos 2 omega T. Kurang 2 kali V per 3 kali P. Ini kita kurung saja karena dia dua-duanya adalah penyebut dari V. Kemudian kita kali dengan cos 2 kali omega kali T. Coba run. Oke, ini sudah mulai berbentuk mirip dengan ini. Kemudian suku berikutnya adalah 2 per 15. Oke, kita copy 2 per 15. 2 per 15. Di sini selanjutnya adalah 24 ya. Nah, oke. Sudah menyerupai. Kalau mau ditambahi berarti berikutnya adalah oke, tadi berarti 6 lah ya. 6, 36. Kurang 5, 35. 35. Ini 6. Oke, semakin mirip. Semakin banyak sinyal yang kita tambahkan nanti, maka akan semakin bagus sinyalnya. Oke, ini sudah tampil mirip dengan ini. Kemudian ini V plus positif. Ini V-nya kita tentukan tadi 1. Kemudian ini adalah periodanya. Periodanya adalah 1, maka akan berulang lagi pada waktu kedua 2 detik, dan seterusnya. Kemudian ini bisa kita ganti dengan frekuensi yang lebih tinggi, misalkan 100.
Nah, tentu ini harus kita tambahkan aksis 0,01 misalkan, 0,1 2 mungkin ya. Oke, tampilannya seperti ini. Karena titiknya kurang banyak, kita tambahkan jadi 2, tambah lagi. Kita kasih titik. Nah, mungkin 1 saja. Atau 1,5. Oke, sudah nampak. Sama dengan sinyal yang kita rencanakan. Kemudian untuk menampilkan misalkan figur 1, maka kita misalkan VF adalah FFT, kita mau tampilkan spektrumnya. FFT dari FT. Kemudian kita tahu ini hasilnya tadi adalah kompleks. Kita coba jalan dulu. Bahwa VF itu bernilai kompleks. VF nilainya kompleks, maka kita ambil magnitudenya sebagaimana sudah kita contohkan sebelumnya. VF sama dengan magnitud dari VF, ya, VF sama dengan absolut dari VF. Oke. Kemudian untuk sumbu frekuensinya kita tentukan 1 sampai T tadi ya. Kemudian kita plot F, VF. Kita coba. Kita batasi X limitnya. Nol sampai 1000. Oke, ini dia punyanya 200, 400, 800, dan terusnya. Ya, kita coba. Ini baru kita ada 4 buah sinyal ya. Omega T yaitu 100, 2 omega T 200 maksudnya. Kemudian 4 omega T yaitu 400. Kemudian 6 omega T berarti. Oke, jadi ini adalah spektrum penyusunnya. Jadi ini kemarin sebelumnya sudah kita coba juga menormalisasi VF sama dengan VF bagi max VF. Oke, jadi seperti ini. Coba ini kita tambahkan jadi 2000. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah direct Fourier. Kita sudah tampilkan domain waktu dan domain frekuensi. Kalau kita tambahkan lagi berarti suku berikutnya adalah 8 ya. Oke, ini boleh ditulis seperti ini biar tidak terlalu panjang. Kasih titik 3, enter. Nah, ini boleh seperti ini. Nanti yang berikutnya adalah 64 ya. 8 kuadrat.
64 kurang 1 berarti 63. Ini adalah 8. Oke, ini belum kita kasih nama ya. Kita pisahkan, ini adalah figur 2. Biar dia muncul 2 gambar. Spektrumnya dan domain waktu dan domain frekuensi. Oke, jadi seperti itu. Kita harus gambar eksperimen ya. Ini tadi 200, 400, ini maksudnya loncat 400, 400. Jadi ini yang suku yang pertama tadi. V per 2 sin omega t. Sebentar. Sin omega t. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 komponen frekuensi. Oke, jadi ini ada yang terlupa, yang bisa kita tambahkan. Kali di 10.000 di oke, di atasnya 100. Oke, jadi seperti itu. Karena komponen frekuensi adalah 100, kemudian ini, kemudian 2 kali 100, 200, kemudian 4 kali 100, 400, jadi dia urut 100, 200, 400, 800, dan seterusnya. Oke, jadi itu mungkin ini yang perlu kita tambahkan nanti di bawah. Di sebelumnya ini lupa menambahkan. Saya mencontohkan apa namanya spektrum di awal, jadi nanti akan kita sisipkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini banyak yang bisa dicoba. Misalkan di latihan, menampilkan berbagai sinyal yang pastinya menarik ya. Kita coba membuktikan betul nggak hasilnya seperti ini. Oke, jadi biar ini otomatis, ini kita ganti dengan fs. Kemudian ini juga server fs, di mana fs-nya kita tentukan, misalkan 10.000 misalkan. Maka hasilnya sama. Ya nanti otomatis. Atau mungkin kita coba 8.000, mungkin yang di itu adalah pembaginya. Pembagi ini, ya maksudnya sama. Demikianlah tutorial kita. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.